Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor burung kecil dengan bulu-bulu berwarna-warni yang memukau. Burung ini selalu terbang bebas, bernyanyi dengan riang, dan menikmati setiap hari dalam kebebasan. Suatu hari, seorang pemburu melihat burung tersebut dan terpesona oleh keindahannya. Ia memutuskan untuk menangkap burung itu dan membawanya pulang. Di rumahnya, sang pemburu menempatkan burung tersebut dalam sangkar emas yang mewah. Sangkar itu dilengkapi dengan makanan dan minuman yang melimpah, memberikan kenyamanan yang tidak pernah dirasakan burung itu sebelumnya. Awalnya, burung kecil itu merasa nyaman dan aman. Ia tidak perlu lagi khawatir tentang mencari makanan atau melindungi diri dari bahaya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merindukan kebebasan yang dulu ia nikmati, melayang di udara, menyusuri hutan, dan bernyanyi dengan gembira. Pemburu itu yang memperhatikan tingkah laku burungnya menyadari bahwa burung kecil itu telah jinak. Ia tidak lagi perlu khawatir burung itu akan lari jika pintu sangkarnya dibuka. Oleh karena itu, sang pemburu sering membuka pintu sangkar, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia tahu bahwa burung itu tidak akan berani keluar. Burung kecil tersebut telah terlalu terbiasa dengan kenyamanan di dalam sangkar, dan rasa takutnya terhadap dunia luar membuatnya ragu untuk terbang keluar. Hari demi hari berlalu, dan meskipun pintu sangkar sering terbuka, burung itu tetap memilih untuk tinggal di dalamnya. Kenyamanan dan rasa aman di dalam sangkar membuatnya enggan meninggalkan tempat tersebut, meski hatinya merindukan kebebasan yang dulu dimilikinya. Namun, lama-kelamaan perasaan terkurung mulai menyerogoti jiwanya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kenyamanan di dalam sangkar emas. Suatu hari, burung kecil itu memutuskan untuk memberanikan diri. Ia mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki, dan dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari sangkar yang selama ini mengurungnya. Ia melompat ke udara dan mulai terbang. Namun yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Sayapnya terasa lemah, dan ia tidak lagi bisa terbang sejauh atau setinggi dulu. Hanya dalam beberapa saat, ia merasa lelah dan terpaksa mendarat di dahan pohon terdekat. Dengan napas yang terengah-engah, burung itu menyadari betapa lemahnya dirinya sekarang. Terlalu lama tinggal di dalam sangkar telah membuatnya kehilangan kekuatan dan kemampuan yang dulu ia miliki. Ia merasa kecewa dan sedih, tetapi juga sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri untuk tetap tinggal dalam kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan oleh sangkar. Meskipun merasa lemah dan tidak sekuat dulu, burung kecil itu tidak mau menyerah. Ia menyadari bahwa jika ia ingin kembali merasakan kebebasan sejati, ia harus melatih kembali sayapnya, berusaha lebih keras, dan melewati rasa sakit serta kelelahan. Setiap hari, burung itu mulai berlatih terbang sedikit demi sedikit, meskipun sulit dan menyakitkan. Lambat laun, kekuatannya mulai kembali, dan ia dapat terbang lebih jauh dan lebih tinggi. Walaupun ia tidak pernah sepenuhnya kembali seperti dulu, burung kecil itu menemukan makna baru dalam usahanya. Ia belajar bahwa kebebasan sejati tidak hanya soal terbang tinggi, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi tantangan dan rasa takut. Sangkar emas yang dulu ia anggap sebagai tempat aman, kini ia sadari hanyalah penjara yang menghalangi dirinya dari kehidupan yang sebenarnya.
Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita mungkin merasa terlalu nyaman dalam situasi tertentu dan takut untuk menghadapi dunia luar. Namun, kenyamanan itu bisa menjadi penjara yang membatasi potensi kita. Ketika kita akhirnya berani keluar, meskipun merasa lemah atau tertinggal, dengan tekad dan usaha, kita dapat kembali menemukan kekuatan dan kebebasan yang sejati. Demikianlah kisah sang burung kecil dan sangkar emas. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan dengan penuh keberanian. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah semangat untuk terbang tinggi dan meraih kebebasan sejati. Salam sukses dari Cahaya Sukses.